Oke, halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Philip Subiering Milala dengan NIM 230306004 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Penny Petriani, SPTMP, PM SNM. Dengan judul video kali ini adalah metabolisme karbohidrat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Oke, kita langsung saja masuk. Apa sih pengertian dari metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat itu adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan ataupun anabolisme. Nah, tahapan proses metabolisme karbohidrat itu ada 5. Namun ada sumber yang mengatakan itu ada 4. Namun di sini kita kutip yang 5. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua ada glikogenesis, yang ketiga ada glikogenolysis, yang keempat ada AMP-SAN, kemudian yang kelima ada glikoneogenesis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah lintasan utama metabolisme karbohidrat. Nah, dimulai dari makanan diubah menjadi glukosa glikogen, menjadi glukosa fosfat, hingga ke siklus asam sitrat yang menghasilkan asam amino. Kemudian selanjutnya yang pertama itu kita bahas tentang glikolisis. Teman-teman, glikolisis ini disebut juga dengan Mayer-Rokh pathway yang terjadi di dalam sitosol. Nah, di glikolisis ini adalah oksidasi glukosa yang menghasilkan energi ataupun ATP. Oksidasi glukosanya ini ada 2 juga. Yang pertama itu aerob, itu menghasilkan asam piruvat. Kemudian oksidasi glukosa anaerob, itu menghasilkan asam laktat. Oke, yang selanjutnya itu ada pada keadaan aerob, hasil akhirnya asam piruvat yang akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian ke asetil CoA dan masuk menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP plus CO2 plus H2O. Reaksi-reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan 2 arah, kecuali reaksi berikut berjalan searah. Itu glikolisis di eritrosit itu. Eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau mitokondria maupun rantai respirasi dan siklus asam sitrat. Tidak dapat terjadi di oksidasi glukosa di eritrosit. Terjadi oksidasi glukosa di eritrosit selalu menghasilkan asam laktat. Nah, apa sih definisinya? Definisinya itu glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul piruvat yang menjadi 2 molekul piruvat. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu yaitu glikogenesis. Nah, sintesis glikogen dari glukosa ataupun disebut dengan glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Reaksi yang pertama itu ada glukosa plus ATP menghasilkan glukosa plus ADP, disebut glukokinase ataupun eksokinase. Yang kedua itu fosfor glukomutase, dan reaksi yang ketiga itu ada UDPG pirofosforilase. Teman-teman bisa dilihat sendiri reaksinya. Kemudian enzim glikogen sintase ataupun sintas akan membentuk ikatan alfa 14 glikosidik atau rantai lurus dari glikogen. Kemudian enzim percabangan atau branching enzim akan membentuk ikatan alfa 1,6 glikosidik atau rantai cabang dari glikogen. Berlaku glikogen seperti pohon bercabang plus rantingnya. Oke,
teman-teman bisa perhatiin jalur tahapan glikogen tersebut ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu kita lanjut ya, masuk ke glikogenolisis. Apa itu? Yaitu glikogenolisis itu apa? Yaitu proses pemecahan glikogen di mana terjadi di dalam otot dan hati. Pada otot itu tujuannya itu untuk mendapatkan energi bagi otot, dan hasil akhirnya itu ada piruvat ataupun laktat yang menyebabkan glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Nah, kemudian yang pada dalam hati itu tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan. Nah, glukosa 6P akan diubah menjadi GL glukosa atau disebut dengan glukosa 6-fosfat. Nah, enzim glukosa 6-fosfat terjadi di mana? Di hati dan di ginjal serta di epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot. Nah, enzim glikogen fosforilase menghasilkan enzim glikogen fosforilisasi itu menghasilkan enzim glikogen fosforilisasi akan memutuskan ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Kemudian debranching enzim akan memutus ikatan alfa 1,6 glikosidik. Nah, ini ada dalam mekanisme glikogenelisisnya. Lihat glikogenesis. Nah, ini ada mekanisme glikogenelisisnya. Sini ada, kita tampilkan. Nah, yang ini. Nah, kita lanjut ke HMP SAN atau lintasan pentosa fosfat. Oke, yang ini. SAN HMP adalah jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk memproduksi ribosa 5-fosfat dan nikotinamida dinukleotida fosfat atau NADPH. Jalur ini terjadi pada fase oksidatif dan non oksidatif. Masing-masing terdiri dari serangkaian reaksi. Nah, ini ada skemanya, teman-teman bisa lihat di sini juga. Situ ada fase non oksidatif, ada fase oksidatifnya juga. Kemudian lanjut ada nukleotides DNA, RNA. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, nah yang kelima itu kita bahas itu adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Itu pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya itu yang pertama asam laktat itu dari otot dan eritrosit. Kemudian ada gliserol dari hidrolisis triasil gliserol dalam jaringan lemak ataupun glukosa. Kemudian ada asam aminokogenik, dan yang terakhir itu ada asam propionat pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Teman-teman, jaringan perlu pasokan glukosa
continuous. Jaringan perlu pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi utama sistem saraf dan eritrosit. Enzim bantuan itu yang pertama ada piruvat karboksilase, dan yang kedua itu ada fosfonilpiruvat karboksikinase, dan yang ketiga ada fruktosa 1,6 difosfatase, dan yang keempat itu ada glukosa 6-fosfat. Oke, di sini bisa kita lihat jalur tangkapan gluconeogenesis. Dan kita lanjutkan. Itu ada hasil ATP, metabolisme karbohidrat. Lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs, itu siklus asam sitrat. Itu akan menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Dan pemecahannya itu pertama penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP, dan respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat itu adalah yang pertama itu ada pada keadaan kelaparan enzim utama dari glikolisis AMP-SAN dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya aktivitas enzim utama dari glukogenesis dan glikogenesis meningkat. Yang kedua pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Dan yang ketiga pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim glikolisis AMP-SAN dan glikolisis meningkat, sedangkan aktivitas utama gluconeogenesis dan glikogenesis menurun menurut Yohanes 2009. Dan yang selanjutnya itu yang selanjutnya itu kesimpulannya yang pertama itu bisa kita simpulkan proses metabolisme karbohidrat itu dimulai dari glukosa diserap di dalam sitoplasma, kemudian mengalami glikolisis menghasilkan ATP, dilanjutkan di dalam siklus Krebs yang digunakan dalam sistem Kapel, dan berakhir dengan pemanfaatan oksigen sebagai penangkapan ion H. Dan yang kedua bisa disimpulkan karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Dan yang ketiga bisa disimpulkan pembagian karbohidrat terdiri dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang video metabolisme karbohidrat. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Itulah video yang bisa saya berikan. Terima kasih.